Di Jakarta itu paling gampang menguasai orang-orang dungu dengan agama. Jangankan Jakarta, se-Indonesia jualan paling laris jualan agama. Menguasai orang-orang tolol, bodoh, pekok, goblok dengan agama. Sayang sekali, kalian yang mengaku-ngaku punya agama tidak menjaga marwah agama itu. Malah kalian bertepuk tangan. Ayo, aku dukung, takbir. Kita membutuh seorang pemimpin yang melawan arus. Karena ini sudah bagian daripada zona nyaman. Zona nyaman apa? Tikus-tikus birokrasi. Korupsi yang merajalela yang tidak akan ada habisnya. Bagaimana KPK mau menangkapin orang-orang yang korupsi jika di lingkaran itu sudah menjadi asas korupsi? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tidak berpikir Ahok melawan arus. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani melawan arus. Karena kita semua tahu arus korupsi, arus tikus-tikus birokrasi itu sudah mengakar dari dulu sampai sekarang. Kalau tidak ada yang melawan arus itu, kalau tidak ada yang keluar dari zona nyaman itu, mau negerimu ini mau jadi apa? Mau jadi udeng-udeng, teblek lincung? Mau jadi apa? Saya tanya sama Anda, Republik ini mau tanya, mau jadi apa? Saya mau tanya. Kita membutuh seorang pemimpin yang melawan arus. Karena ini sudah bagian daripada zona nyaman. Zona nyaman apa? Tikus-tikus birokrasi. Korupsi yang merajalela yang tidak akan ada habisnya. Bagaimana KPK mau menangkapin orang-orang yang korupsi jika di lingkaran itu sudah menjadi asas korupsi? 10 orang korupsi, 1 orang tidak korupsi. Tidak akan bisa, karena ini akan terbawa arus korupsi. Ahok adalah orang yang berani melawan arus. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani melawan arus. Karena kita semua tahu arus korupsi, arus tikus-tikus birokrasi itu sudah mengakar dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang melawan arus itu. Kalau tidak ada yang keluar dari zona nyaman itu, negeri ini menjadi apa? Dibagi kue. Kita butuh seorang pemimpin yang berani melawan arus, walaupun itu dibenci sama umatnya sendiri, walaupun itu dibenci sama siapapun itu. Sekarang kamu bisa jawab apa? Kamu tidak bisa jawab apa-apa. Apakah orang-orang yang bersorban itu bisa menutup diskotik? Apakah orang yang suka tukbar takbir itu menutup Kalijodo, tempat pelacuran terbesar, tempat transaksi narkoba, sabu-sabu, putau, Inex? Apakah bisa menutup itu? Yang menutup tempat pelacuran itu hanya si kafir, yang kamu bilang kafir, yang kata kamu bilang itu menistakan agama. Betul tidak? Ini fakta, saya bilang fakta. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mengingkari itu semua? Siapa yang membenarkan itu semua? Kalau kamu punya argumentasi sama saya, ini bukan masalah dia Islam, dia Nasrani, dia Cina, dia Indonesia. Kalau kamu bilang dia orang Cina, berarti betapa bodohnya kamu, betapa dungunya kalian. Bagaimana kalian katakan itu orang Cina? KTP-nya Indonesia, lahir di Indonesia. Itulah butanya mata kalian, buta mata, buta hati. Kamu tidak bisa membedakan antara orang sipit orang Indonesia dengan orang sipit Cina atau Tiongkok. Nggak bisa kalian membedakan itu. Kamu tidak bisa membedakan antara orang yang benar-benar kerja dengan orang yang hanya memanfaatkan jabatan pekerjaannya. Ini fakta yang terjadi adalah di pemerintahan Ahok saat menjabat menjadi gubernur, tidak ada jam kerja itu molor. Kecuali kalau ada oknum-oknum pegawai ASN, pegawai Pemda yang berbuat seperti itu, kena sidak, tanggung resikonya. Makanya semua disiplin, semua bekerja. Oknum-oknum yang tadinya uang itu dihambur-hamburkan
masuk ke kantong pribadi, dari proyek segala macam yang ada di Pemkot atau di Pemda DKI, semuanya bisa rapi tertata dengan baik. Yang tadinya anggaran sekian triliun hanya dipakai anggaran setengah triliun. Masuk dana-dana masuk dari aset. Saya tanya sama Anda, mau jadi apa? Saya tanya sama Anda, jika kita membutuhkan seorang pemimpin yang melawan arus, karena ini sudah bahagian daripada zona nyaman. Zona nyaman apa yang tidak akan ada habisnya? Orang-orang yang korupsi, jika di lingkaran itu sudah menjadi asas korupsi. 10 orang korupsi, 1 orang tidak. Korupsi tidak akan bisa, karena ini terbawa arus korupsi. Bagi-bagi kue. Kita butuh seorang pemimpin yang berani melawan arus, walaupun itu dibenci sama umatnya sendiri, walaupun itu dibenci sama siapapun. APBD DKI masuknya sangat luar biasa. Akhirnya bisa mensupport untuk pembangunan, untuk membangun Jakarta yang begitu mewah, yang sungguh megah. Dan dari mana? Mengumpulkan hutang yang mana? Kamu harus paham itu. Kenapa saya ingatkan seperti ini, kawan-kawan? Supaya lain kali kamu jangan salah pilih seorang pemimpin, entah itu gubernur ataupun presiden, karena itu sangat berpengaruh. Carilah seorang pemimpin yang berani melawan arus. Ini tidak lepas. Betapa dahsyatnya serangan-serangan ini akhirnya merujuk ke Jokowi. Jokowi disepak sana, disepak sini oleh tikus-tikus birokrasi, oleh orang-orang company yang mengatasnamakan senior lah, pejabat lah, jenderal lah. Intervensi datang ke sana kemari, kepentingannya dikunci semua oleh Jokowi. Jokowi dimusuhin di mana-mana. Jokowi sudah berusaha untuk melawan arus sampai detik ini. Semua berbalik begitu saja. Tuhan yang menggerakkan semua, Allah yang menggerakkan semua. Kalian pikir Jokowi adalah pantat Cina? Kau hina-hina kalau Jokowi presidenmu sendiri kau pikir penjilat Cina, penjilat Tiongkok katanya. Ngemis-ngemis sama Tiongkok. Apa yang terjadi sekarang? Natuna, permasalahan Natuna membukakan kepada mata dunia, kepada matamu sendiri, bahwa Jokowi tidak pernah main-main. Siap berperang dengan Cina hanya demi Natuna. Bayangkan, hanya demi Natuna yang sebesar Korek. Hanya demi Natuna. Bagaimana kalau seandainya pulau yang lebih besar, Sumatera, Kalimantan, ataupun Pulau Jawa yang direbut oleh Cina? Itu hanya kecil masalah Natuna. Dipertahankan agar tidak lepas dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat, di pemerintahan sebelum-sebelumnya, setiap pemerintahan pasti lepas satu pulau. Beberapa pulau pasti lepas. Hanya di era Jokowi kedaulatan ini terjaga dengan baik. Prospek. Ayo prospek dulu. Benar tidak? Faktanya begitu tidak? Jangan lantas kalian itu terlalu kritis. Allah belum kasih rizki yang lebih buat kamu. Akhirnya kamu kritis, kamu membenci presidenmu, kamu salahkan ini, salahkan itu, sampai sendal jepit hilang pun kamu nyariin Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Bisa karena di DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta, jika sudah didoktrin dengan orang-orang yang membungkus semua itu pakai agama, maka kalian disulap menjadi orang dungu. Di Jakarta itu paling gampang menguasai orang-orang dungu dengan agama. Jangankan Jakarta, se-Indonesia jualan paling laris jualan agama. Menguasai orang-orang tolol, bodoh, pekok, goblok dengan agama. Sayang sekali, kalian yang mengaku-ngaku punya agama tidak menjaga marwah agama itu. Malah kalian bertepuk tangan. Ayo, aku dukung, takbir. Kau pikir saya berbicara begini? Kamu pindah-pindah lagi. Arya itu kafir, Arya itu dajjal, segala macam. Ngaji kamu sama saya. Inilah cara saya membela, menjaga. Saya punya agama, menjaga marwah saya punya agama. Karena selalu saya punya agama ditelanjangi oleh mereka-mereka yang selalu mempolitisi agama. Bajingan-bajingan itu. Ngomong kebenaran, ngomong sedikit kebenaran, pada takut kalian itu.
Memang berbicara kebenaran tuh gak ada yang enak, pasti dimusuhin karena kita berusaha melawan arus. Menyesal, minta ampun sama Allah. Kalau kamu menyesal tuh minta ampun sama Allah. Jangan kamu suka sok-sokan nasihati saya kamu. Kalau kamu suka sama Ahok, pindahin dong Ahok itu untuk masuk Islam. Kalau dia imannya lebih kuat, dia keyakinannya dalam beragama dia lebih kuat, dia bicara iman. Untuk masalah orang itu mau masuk Islam atau tidak, itu urusan hidayah, urusan Allah. You paham tidak? Kalau kamu gak paham, ngaji makanya. Mana yang kata kamu itu orang-orang yang pakai agamis, yang katanya pinter sekali, yang katanya suka mempolitisi agama. Mana bisa bicara tidak sekarang? Tidak. Masa sih ya kamu bilang katanya ada 11 juta orang di Monas pakai baju putih semua. Kenapa doanya tidak mustajab? Kenapa Allah tidak mengabulkan dari doa 11 juta manusia? Ini kan sangat aneh. Pikirkan lagi makanya. Masa kalah sama doa tiga manusia anak yatim piatu? Berdoa 11 juta orang, katanya mereka jihad niatnya. Allah faham itu kalau kamu sedang mempolitisi agama. Allah faham bahwa kamu ancam-ancam Allah. Ini alam, ini semesta. Sekarang bumi sedang marah sama kalian. Bukan Allah yang marah, itu baru alam yang marah. Karena kalian sudah berusaha untuk membuat kerusakan-kerusakan dalam bumi. Bacot banget tanpa ilmu, kata si Ago. Kalau kamu mau adu ilmu, ketemu sama saya. Saya sudah berapa kali? Kalau tabayun sama saya. Mau bicara ilmu, mau bicara apa? Secara ilmiah, mau bicara secara rasional, ayo ketemu sama saya. Kalau cuma kamu ember di sini komentar-komentar yang tidak sedap, wajar bagi saya. Dan saya tidak tanggapi itu. Karena apa? Saya itu masa bodoh, di mana ada orang yang nyinyir, di mana orang itu bukan orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Masa bodoh. Saya punya prinsip itu. Saya akan abaikan siapapun jika itu manusia tidak berguna buat bangsa dan negara. Kamu itu bukan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan saya. Kenapa saya harus panik? Dan saya sudah niat, bismillah, bahwa saya melawan arus, membuat narasi-narasi untuk membukakan logika Anda. Karena logika Anda sudah ditutupi dengan apa? Dengan agama. Agama palsu, bukan agama Islam yang kau anut. Hanya pengakuanmu aja Islam. Siapa sekarang kamu? Berbicara amar ma'ruf nahi mungkar jihad. Kenapa? Kali Jodo, tempat pelacuran terbesar berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir 100 tahun. Kenapa gak dibubarkan? Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Katanya mau membersihkan yang namanya tempat-tempat maksiat. Bohong, itu hanya untuk kepentingan pribadi kalian ketua-ketua ormas, intelektual ormas. Lu gak usah bodohin masyarakat. Gak usah lah bikin pembodohan publik. Itulah faktanya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.